acara ini untuk berbagi pengalaman kepada mahasiswa arsitektur semuanya, dan sebagai wadah untuk menjalin komunikasi antar sesama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helga sebagai Ketua Himpunan telah memberi sambutan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pembina himpunan, Ibu Dwi Siswi. Kepada Ibu Dwi Siswi, dipersilakan. Halo, Ibu Desi. Bu Desinya coba ditelepon deh. Teman-teman panitia mungkin Bu Desinya bisa coba ditelepon. Oh, baik. Oke, kita skip dulu nih karena Bu Desi berhalangan hadir. Selanjutnya akan saya kenakan pembicara kita, Kak Isa. Sebagian orang mungkin kenal Kak Isa ini dosen kita yang paling muda. Baik, saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan magister teknik arsitektur di Universitas Diponegoro Semarang pada Juli 2014, lalu menempuh pendidikan Master Science dalam regenerasi dan perkembangan perkotaan di Universitas Manchester, Inggris pada Desember 2016. Lalu beliau memiliki berbagai pengalaman, diantaranya menjadi asisten peneliti di jurusan arsitektur Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 1 September 2013 sampai 31 Mei 2015. Lalu beliau pernah menjadi konsultan perancangan kota di World Bank Indonesia pada 1 Juli 2017 sampai 31 Desember 2017. Lalu beliau pernah menjadi staf ahli bidang infrastruktur Komisi Liwa DPR RI pada 1 Oktober 2019 sampai 8 Januari 2020. Nah, kita selanjutnya akan memasuki acara utama kita, sharing session, mengenai pengalaman beasiswa S2. Baik nih, Kak Isa, boleh banget diceritain pengalaman-pengalaman apa aja? Ini Bu Desi udah datang beasiswa S2 nih, Kak. Bu Desi. Gimana? Bu Desi. Halo, Bu Desi. Maaf, saya tahunya tuh jam 15.25, mohon maaf. Ternyata 15 sudah masuk ya. Oke. Saya ngasih pembuka sedikit aja teman-teman karena memang sebetulnya ada sharing boleh, ya sambutannya ya. Maaf Lutfi, kok jadi kayak saya minta sambutan. Mohon maaf. Enggak. Saya tuh senang banget sebetulnya dengan kegiatan Summers ini, dan ini sepertinya kayak pecah telur ya buat kita semua, buat teman-teman semua, bahwa ini adalah pertama kalinya Summers diselenggarakan. Tentang buat teman-teman. Keren lah. Dan saya pikir dan Kak Isa sudah terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya, udah nawarin sejak lama sebetulnya. Dan saya sudah menyampaikan ke Ojan sebagai Ketua Hima untuk menyelenggarakan kegiatan untuk sharing session, karena mungkin banyak banget kakak-kakak, ibaratnya Kak Isa tuh juga kakak kalian ya, karena bedanya sedikit ya Kak Isa ya. Ya, dan itu membuka insight baru sebetulnya teman-teman, dan itu bagus untuk ditangkap untuk bisa memperkaya wawasan dan insight kalian bagaimana sih setelah after kalian lulus kalian mau ngapain. Nah, salah satunya adalah yang seperti Kak Isa tawarin, kenapa nggak coba S2? Apalagi Kak Isa S2-nya beasiswa ya Kak Isa ya?
Nah, itu lebih menarik lagi kan, nggak membebani orang tua gitu kan. Harus dimulai. Nah, S2-nya itu dimulai dengan pasti ada kiat-kiatnya lah. Nah, itu yang akan Kak Isa ceritakan di sini. Saya juga pengen dengar soalnya. Saya terus terang S2-nya tidak beasiswa, pakai biaya sendiri. Dulu cita-cita saya pengen S2 kayak Kak Isra, dapat beasiswa. Tapi entah waktu itu zaman saya kayaknya sedikit ya kesempatan. Waktu itu memang dialokasikan untuk wanita-wanita, terutama untuk bagian timur, kayak Lombok, Papua segala macam itu. Waktu itu konsentrasinya di beasiswanya situ. Nah, kalau saya sendiri kalau lihat Kak Isa itu, ya mau saya mengagumkan Kak Isa itu. Etos hidupnya, etos kuliahnya segala macam, dan itu bisa buat dicontoh buat kalian semua. Dan bagaimana Kak Isa mampu mendapatkan beasiswa. Oke, itu aja sih sambutannya, dan saya mengapresiasi baik buat teman-teman panitia, Ketua Cita dan Nanda, yang mungkin nggak cuma Cita Nanda ya sebetulnya yang akan jadi panitia, ada beberapa teman yang lain juga juga memberi selamat buat teman-teman panitia Hima, Ojan dan Vigo atas keberhasilannya pecah telur di kegiatan Samars Sharing Session Hima yang pertama kali. Oke, tidak berpanjang-panjang lagi, saya nyatakan selamat, dan yuk kita dengerin Kak Isa bercerita bagaimana. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Desi atas pembukaannya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Gimana sih Kak pengalaman-pengalaman apa aja buat bisa dapetin S2 nih? Oke, terima kasih ya Lutfi, teman-teman, Bu Desi. Bu Desi ini pembukaannya agak berlebihan ya teman-teman. Saya nggak serajin itu sebenarnya dalam hidup. Saya tuh anaknya tuh ya seperti mahasiswa pada umumnya, kalau kuliah tuh ya malas. Ya, begitulah. Nanti kita lihat aja kayak apa sebenarnya. Saya nyiapin PowerPoint, semoga boleh. Oh, belum boleh. Host, tolong saya dibolehin screen sharing dong. Hostnya siapa ya? Nanda. Minta tolong Nanda dibukain. Hostnya Fabrian. Fabrian, tolong saya diperbolehkan screen sharing. Oh, belum bisa. Oke, jadi intinya sebenarnya akan saya sharingkan hari ini itu nggak terlalu, malah justru sebenarnya nggak terlalu banyak tentang gimana caranya bisa dapat beasiswa. Karena itu nanti kita sambil jalan, kita akan ngobrol gimana sih caranya bisa dapat beasiswa dan kenapa nggak saya jelasin yang benar-benar step by step di sini. Yang mau saya tekankan di sini adalah justru saya pengen bikin teman-teman tuh pengen dulu kuliah S2. Kalau udah ada keinginan buat kuliah S2, mau beasiswa, mau cari uang sendiri sambil kerja misalnya, itu pasti bisa tercapai gitu. Tapi selama teman-teman masih kayak, males ngapain, udah capek S1 udah nugas mulu, masa mau sekolah lagi, masih pikirannya masih kayak gitu, mau dikasih beasiswa sebanyak apapun juga mungkin nggak akan pengen kuliah S2 gitu. Jadi sebenarnya target saya hari ini, selain juga saya akan kasih informasi dikit tentang S2 itu kayak apa, intinya saya mau bikin teman-teman pengen nih gitu. S2 tuh kayaknya asik ya gitu. Ini udah keluar belum? Screen-nya udah ya? Oke, let's just start. Oke. Tunggu ya. Oke, kuliah S2. Haruskah? Nggak harus. Tentu saja tidak harus. Semuanya itu pilihan. Nggak ada yang harus dalam hidup ini. Kuliah juga nggak harus kok. Masuk kelas juga nggak harus. Tapi kalau mau dapat nilai bagus ya harus. Tapi kalau nggak pengen dapat nilai bagus ya nggak harus. Bolos juga nggak apa-apa gitu. Hidup itu pilihan. Cuma di sini saya mau menceritakan sebuah pilihan yang saya ambil dalam hidup saya. Jadi yang akan kita bahas hari ini, info super singkat tentang beasiswa S2. Nggak usah banyak-banyak, singkat aja. Kenapa saya kasihnya singkat, nanti kita akan bahas. Yang kedua, motivasi untuk lanjut sekolah S2. Dan yang terakhir, nanti saya akan share sedikit pengalaman saya selama kuliah S2. Sebelum itu, sedikit cerita tentang saya, walaupun tadi Lutfi udah jelasin ya. Benar, kata Bu Desi juga, saya S2-nya 2 kali. Ketika orang-orang tahu saya S2-nya 2 kali, biasanya most frequently asked question adalah kenapa?
ngapain S2 2 kali gitu kan? Kenapa nggak langsung S3? Jawabannya sebenarnya sangat simpel ya, karena ketika saya belajar arsitektur, saya menyadari bahwa arsitektur itu kan satu bagian dari sebuah urban fabric yang lebih besar. Jadi di luar arsitektur itu ada yang namanya urban design, dan ketika S2 saya belajar urban design, lalu ketika saya mempelajari urban design, saya menyadari bahwa ada unsur lain dalam perancangan kota yang saya waktu itu belum paham dan saya ingin memahami, yaitu perencanaan kota. Makanya saya ambil S2 lagi, urban planning. Nah, kebetulan alhamdulillah dua-duanya memang saya dapat beasiswa. Jadi yang S1 saya bayar sendiri, bukan saya yang bayar, orang tua saya bayar sendiri. Terus saya S2 arsitektur, masih di Undip juga sebenarnya arsitektur juga, tapi saya ngambil fokusnya ke perkotaan. Itu kebetulan dulu saya ngambilnya beasiswa fast track dari Ristek Dikti. Jadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu ada beasiswa namanya beasiswa fast track. Jadi beasiswa fast track itu memungkinkan saya untuk menyelesaikan S1 dan S2 hanya dalam 5 tahun. Jadi ketika saya bikin skripsi, tapi dulu di Undip kita bikinnya tugas akhir, kita bikinnya desain. Jadi di tahun terakhir saya bikin desain, saya sudah sambil kuliah S2. Lalu kemudian setelah itu lulus, saya kerja sebagai asisten riset di kampus. Saya bantu dosen-dosen bikin riset. Karena sebenarnya saya dari kuliah pun udah sering bantuin. Biasanya, tapi dulu saya cuma bantu terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk dikirim ke jurnal-jurnal internasional. Cuma kayak gitu. Ketika S2 saya mulai pegang data, saya mulai pegang risetnya, saya mulai ke lapangan. Itu sebelum saya dapat beasiswa LPDP. Tahun 2015 saya dapat beasiswa LPDP, terus saya berangkat ke Inggris di University of Manchester. Saya belajar Urban Regeneration and Development, itu adanya di Fakultas Planning and Environmental Management. Jadi saya udah istilahnya mulai menjauh dari arsitektur, saya udah mulai masuk ke planning. Udah tersesat lah istilahnya ya Bu Desi ya, udah udah murtad dari arsitektur gitu. Saya udah ke planning. Nah, capek nggak Kak kuliah terus gitu kan? Ya capek, tapi saya selalu bilang sama mahasiswa ya, kalau nggak mau capek, jadi amuba aja, enak hidupnya, tinggal membelah diri. Tapi kalau teman-teman punya cita-cita, teman-teman punya sesuatu yang ingin dicapai dalam hidup, ya harus siap capek. Begitu. Lalu, sedikit ya, ini info super singkat tentang beasiswa S2. Nanti PowerPoint ini nanti akan saya kasih ke panitia. Kalau teman-teman nanti buka PowerPoint ini, teman-teman klik di logonya, akan diarahkan ke website masing-masing provider beasiswa. Jadi di sini saya sertakan ada 5 beasiswa, tapi 5 beasiswa ini bukan satu-satunya beasiswa yang ada di Indonesia yang bisa teman-teman ambil untuk beasiswa S2. Beasiswa S2 itu banyak. Hampir setiap kementerian menawarkan, hampir setiap negara menawarkan, pokoknya banyak sekali. Beasiswa S2 itu pilihannya sangat banyak. Yang paling terkenal biasanya orang-orang taunya LPDP. Karena LPDP itu selain dia dananya besar, karena dia dana abadi pendidikan, dia menawarkan beasiswa untuk dalam negeri dan luar negeri. Dan S3 juga, bahkan postdoc juga, beasiswa tesis juga ada, segala macam beasiswa dia ada kalau LPDP memang. Makanya dia sangat-sangat populer. Yang kedua, kalau teman-teman targetnya mau ke Inggris, bisa ngambil Chevening. Chevening ini khusus untuk Inggris, dia dari pemerintah Inggris. Kalau mau ke Belanda, ada Stunet, Studeren in Nederland, belajar sekolah di Inggris. Suami saya S2-nya pakai Stunet ke Belanda, ke Utrecht University. Bisa jadi salah satu pilihan. Kalau mau ke Amerika, teman-teman biasanya tahu ya ada Fulbright, itu ditawarkan oleh Aminef. Di Indonesia, managingnya Aminef, beasiswanya namanya beasiswa Fulbright, itu khusus untuk universitas-universitas di Amerika. Jadi kalau misalnya ada yang mau S2 ke MIT, ya kan, atau ke Harvard, atau mau kayak Emma Watson ke Brown, bisa mungkin ngambil Fulbright. Terus kalau mau yang jangan jauh-jauh deh, kejauhan ke Eropa atau ke Amerika, ke Aussie aja yang deket, ada Australia Award. Jadi bisa ke Queensland, bisa ke Melbourne, ke Sydney, itu bisa pakai Australia Award. Syarat-syaratnya apa saja? Teman-teman nanti silahkan klik sendiri. Syarat-syaratnya itu mereka sangat jelas, sangat detail dan sangat jelas. Kalau teman-teman mau membaca, kalau teman-teman mau cari informasi, nggak usah susah-susah. Tinggal buka aja di sini, semua gampang banget. Cara aplikasinya gimana, cara seleksinya gimana, semua ada di situ. Asal teman-teman mau membaca,
Asal teman-teman mau aktif mencari informasi, nggak susah. Terus kalau mau daftar beasiswa harus bagaimana? Yang pertama, nih, paling penting, banyak membaca. Jadi jangan malas membaca. Semua informasi zaman sekarang itu ada di internet. It's one click away, it's one Google away. Teman-teman googling apapun itu ada di internet. Syarat beasiswa LPDP langsung keluar, syarat beasiswa Chevening langsung keluar. Beasiswa apapun yang teman-teman inginkan, segala macamnya pasti ada di Google, ada di internet. Apalagi tadi udah saya kasih link official dari beasiswa yang menawarkan. Jangan malas membaca. Saya sering banget dapat pertanyaan, apalagi ketika saya baru dapat beasiswa LPDP, itu sering banget dapat pertanyaan, syarat beasiswa LPDP itu apa sih? IELTS-nya harus berapa sih? Terus TOEFL harus berapa sih? Syarat-syarat seperti itu saya sering banget ditanyain, padahal dia udah ada dengan sangat lengkap di website. Itu artinya apa? Orangnya belum, bahkan nggak pengen cari tahu sendiri. Jadi mengandalkan nanya. Males nyari tahu sendiri, mending gue nanya. Kalau teman-teman mau kuliah S2, kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa, nggak boleh seperti itu. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus banyak membaca. Bukan harus baca buku, tapi baca juga informasi. Cari informasi di internet, jangan malas membaca. Jangan maunya nanya, jangan maunya dikasih info disuapin. Cari info sendiri, baca sendiri, karena toh nggak susah nyarinya. Yang kedua, teman-teman harus be a self-starter, karena beasiswa ini nggak akan ada yang ngingetin, kita udah mau tutup loh deadline-nya. Nggak akan ada yang seperti itu. Jadi teman-teman harus aktif. Harus aktif sendiri. Harus ngingetin, harus tahu deadline-nya tanggal berapa. Aku harus ngumpulin apa aja. Kalau aku mau ngumpulin dokumen ini, aku harus kemana? Aku harus nyari apa? Aku harus cari tahu apa? Aku harus kemana? Kapan aku harus selesai? Kapan aku harus kumpulin? Kapan aku harus udah apa segala macam? Teman-teman harus aktif. Nggak ada namanya mau cari beasiswa tapi males. Pengennya tiba-tiba beasiswa turun dari langit, datang tahu-tahu silakan ini ada uang sekitar 1 miliar untuk lanjutkan sekolah ke Inggris. Nggak ada, kecuali teman-teman anak sultan, mungkin bisa, atau mau nikah sama anaknya keluarga Bakri, mungkin bisa. Tapi kalau di dunia nyata, nggak ada yang seperti itu. Semua harus dimulai dengan usaha. Yang ketiga, yang paling penting juga harus siap ditolak, harus gritty. Karena jarang banget, mungkin ada ya kayak level dewa gitu, daftar beasiswa sekali langsung keterima, mungkin ada. Sayangnya saya bukan. Saya dulu daftar Chevening, ditolak dulu. Setelah itu bukaan LPDP saya daftar, alhamdulillah diterima. Itu pun ya dengan proses seleksi yang juga berat, ketat, dan stres juga. Ya kalau keterima, ya kalau enggak gitu kan. Harus siap ditolak. Jadi jangan, nggak mau, takut, ntar nggak keterima. Ya, it's a big possibility bahwa teman-teman akan nggak keterima. Mungkin ya beasiswa apa gitu, mungkin akan menolak teman-teman, ya biasa aja, daftar lagi aja. Saya punya teman yang dia ditolak oleh 7 pemberi beasiswa. LPDP dia daftar 2 kali, yang ketiga dia baru keterima. Segitunya orang-orang itu memang berusaha, karena dia punya cita-cita, dia punya target dalam hidupnya, dia mau ngapain gitu. Jadi itu yang harus teman-teman simpen nih, gitu kan. Aku harus siap ditolak, karena memang itu kenyataan hidup. Lalu ini, tingkatkan kemampuan berbahasa asing. Ini sangat penting. Kalau teman-teman merasa sekarang bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus, dibagusin. Les, atau lakukan, atau sering-sering ngobrol pakai bahasa Inggris, sering-sering baca buku-buku berbahasa Inggris, sering-sering nonton film-film berbahasa Inggris, pakai subtitlenya jangan bahasa Indonesia, subtitlenya subtitle Inggris, supaya teman-teman lebih cepat belajarnya. Kenapa saya bilang ini penting? Karena walaupun sebenarnya zaman sekarang ya, kalau teman-teman ke luar negeri, apalagi ke UK, itu isinya orang Indonesia semua. PPI-nya besar. Satu kota bisa ada 200 mahasiswa Indonesia. Di Manchester dulu ada 200-an mahasiswa Indonesia waktu saya sekolah di sana. Jadi sebenarnya, kalaupun teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, tetap bisa hidup. Ada kok teman ngobrolnya gitu yang pakai bahasa Indonesia. Tapi kebayangkan bagaimana struggle-nya teman-teman dalam belajar ketika semua materi disampaikan berbahasa Inggris, ketika semua tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan bahasa Inggris, tapi teman-teman nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Itu kan pasti akan kesulitan ya. Jadi ditingkatkan kemampuan berbahasa asing, apalagi kalau tujuan negaranya bukan negara yang berbahasa Inggris. Misalnya ke Jepang atau ke Jerman. Kalau di Belanda itu mereka kuliahnya masih full bahasa Inggris biasanya. Walaupun di percakapan sehari-hari banyak yang sudah pakai bahasa Belanda.
Tapi kalau kayak ke Jepang, Jerman, Spanyol, Itali, itu teman-teman harus tahu bahasa asingnya bukan hanya bahasa Inggris yang penting untuk dipelajari, dan itu harus dipersiapkan juga. Lalu harus luruskan niat. Niatnya apa sih mau S2? Pengen jalan-jalan? Pengen keliling Eropa? Atau ya saya emang pengen mempelajari sebuah ilmu gitu. Saya pengen makin pinter. Saya pengen memperkaya diri dalam bidang keilmuan ya, bukan memperkaya diri mau cari duit, maksudnya gitu. Mau cari beasiswa, karena ada memang yang namanya scholarship hunter. Dia daftar beasiswa karena memang mengincar uangnya buat jalan-jalan. Itu ada banget. Di dunia nyata tuh ada, segala macam manusia tuh ada gitu. Tapi makanya saya ingatkan untuk teman-teman kalau memang mau S2, apalagi ke luar negeri, apalagi dengan beasiswa, luruskan niat. Bahwa terutama kalau beasiswa LPDP yang dipakai untuk sekolah adalah uang rakyat. Uang negara yang diambil dari rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sekolahnya harus yang benar, tugasnya dikerjakan semuanya, pulang lagi ke Indonesia, jangan udah dibayarin negara, sekolah di luar, nggak mau balik, kesenangan di sana kan. Jadinya kalau menurut saya itu tidak pantas. Kalau memang sudah dibayari oleh negara, kembalilah ke negara asal dan berkaryalah buat bangsa. Harus diluruskan niatnya. Lalu yang penting banget juga menurut saya, last but not least, adalah soul searching. Kenali diri sendiri. Tanyakan lagi ke diri teman-teman, sebenarnya apa sih minatku gitu. Dalam bidang arsitektur misalnya, aku tuh pengen belajar apa sih di S2 aku? Apakah aku pengen belajar pure building science? Nanti saya akan jelasin sedikit tentang ada banyak cabang-cabang S2-nya. Apakah saya pengen jadi desainer? Apakah saya pengen jadi arsitek? Ataukah saya pengen jadi researcher? Atau saya pengen jadi dosen? Kayak Bu Desi, kayak saya? Ataukah saya mau jadi landscape architect? Atau mau jadi konsultan? Mau jadi apa? Teman-teman harus tanyakan pada diri sendiri, harus soul searching. Nih gambarnya nih orang ngaca gitu kan. What do I want? Maunya apa sih gitu sebenarnya? Diri saya itu maunya apa? Itu teman-teman harus tahu sebelum teman-teman daftar beasiswa, sebelum teman-teman daftar S2. Karena kalau belum tahu ini, yang ngawang waktu beasiswa, nanti waktu interview ditanyain, kenapa pengen S2? Bingung jawabnya. Ya pengen aja Pak, daripada nganggur, ntar jawabannya kayak gitu. Kan nggak lucu ya. Jadi harus kenali diri sendiri. Tahu cita-cita teman-teman tuh apa, jangka pendek, jangka panjang cita-citanya apa, dan mungkin memang beasiswa ini caranya untuk mencapai cita-cita itu gitu. Jadi bisa disampaikan nanti ketika interview beasiswa, teman-teman bisa bilang, saya punya tujuan, saya pengen jadi dosen. Ini saya dulu, saya bilang kayak gitu, saya pengen jadi dosen. Saya sekarang magang di kampus karena saya pengen jadi dosen. Saya pengen jadi peneliti. Saya tertarik dengan bidang urban planning. Saya tertarik dengan bidang perancangan kota, karena kita hidup di kota. Sangat banyak hal yang menarik yang bisa dipelajari dari sebuah kota. Saya pengen mempelajari itu. Gitu. Itu harus teman-teman harus tahu peminatan, passion dalam diri teman-teman itu apa yang mau diraih. Terus beasiswanya cuma segitu doang materinya. Jadi nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, Kak, syaratnya harus gimana, syaratnya apa, silakan cari tahu sendiri. Seperti tadi yang saya udah bilang ya, saya tidak mau teman-teman terbiasa disuapi informasi. Karena intinya sebenarnya beasiswa itu tergantung niat. Kalau niatnya kuat, informasinya susah pun akan dicari. Tapi kalau memang nggak ada niat, disuapin pun nggak akan dengerin informasinya. Jadi saya tadi udah di sini, ini ada linknya, silakan teman-teman nanti klik sendiri atau search. Dulu suami saya pernah daftar ke Swedish Institute di Swedia untuk beasiswa, nggak keterima juga, gagal juga, dia daftar LPDP gagal juga, akhirnya keterimanya di Stunet. Silakan cari, banyak sekali. Biasanya dari Kementerian Dikti itu menawarkan juga, Kementerian Agama menawarkan, Kementerian apa menawarkan, banyak sekali kementerian yang menawarkan beasiswa. Jadi teman-teman cari informasinya, banyak sekali cari informasi. Lalu sekolah S2 itu kayak apa sih? Gimana sih sekolah S2? Bedanya apa sih sama S1? Bedanya yang paling besar, yang dulu saya alami, yang pertama adalah membaca. Banyak membaca. So you read and read and read and read and read and read some more. Jadi ini realita kehidupan mahasiswa S2. Ini dulu saya ambil waktu saya di Manchester. Benar-benar kita baca jurnal. Dan karena saya sebenarnya orangnya cukup manual, kalau bisa jangan ditiru ya, karena ini sangat tidak green, sangat tidak sustainable. Saya tuh susah baca di laptop. Kayak nggak bisa masuk kalau baca di laptop. Jadi saya zaman kuliah dulu,
boros uang untuk ngeprint. Karena saya kalau mau ngerti, saya harus kayak gini nih, dicoret-coret manual banget, analog, dan kurang ramah lingkungan. Jadi teman-teman kalau bisa jangan niru. Biasakan baca di laptop, gunakan teknologi yang ada, biasakan baca di laptop, jangan ditiru. Jadi kerjaannya mahasiswa S2 itu apa? Baca. Apalagi kalau teman-teman kuliahnya ke luar negeri, itu kita sebelum masuk kelas, sudah harus baca kira-kira 4-5 jurnal. Jadi ketika masuk kelas, itu profesornya tetap nerangin sih, tapi nerangnya itu kayak cuma setengah jam, habis itu kita diskusi. Dan kalau teman-teman nggak baca dulu pre-reading materialnya, waktu diskusi bengong aja gitu kan, kayak nggak ngerti, nyasar apa salah kelas, apa gimana gitu. Akan kayak gitu. Jadi itu yang lumayan saya shock juga. Dulu awal-awal saya males. Ngapain sih ini? Jadi ketika kita masuk kuliah, bahkan sebelum kuliah dimulai, kita itu didapat namanya reading list. This is the list of journals, of books that you have to read during the class. Dan ketika masuk, tiap minggu itu ada lagi reading list-nya. Isinya kayak 10 jurnal gitu. Tapi profesornya selalu ngasih tahu. Jadi ini 3 compulsory reading list yang wajib harus dibaca. Yang lain supplementary, tambahan. Boleh dibaca, boleh enggak. Tapi kalau 3 atau 4 compulsory reading list ini teman-teman nggak baca, ya siap-siap aja waktu di kelas bengong, celingak, celinguk, nggak ngerti apa-apa, profesor ngomong kita nggak ngerti, teman sebelah kita ngomong kita nggak ngerti, bakal kayak gitu. Jadi S2 itu apa intinya? Banyak-banyak baca. Bener-bener saya nggak bohong. Isinya baca doang. Sampai udah capek. Terus dulu, ini lucu banget, saya waktu S2 di Indonesia, waktu di Undip, saya pernah dapat tugas untuk ngukur tangga Candi Borobudur. Coba bayangin aja, saya disuruh ngukur tangga Candi Borobudur loh. Itu untuk mata kuliah sejarah arsitektur. Jadi, untuk tahu kenapa sih tangga Candi Borobudur itu ternyata tingginya nggak sama. Dan dari bawah ke atas, makin ke atas, dia makin tebel tangganya, makin susah naiknya. Itu kenapa? Itu dulu kita pelajari juga waktu saya kuliah S2. Banyak tugas-tugas aneh yang nanti akan dikasih ketika kuliah S2 karena kita udah mulai masuk ke riset, kita udah mulai masuk ke hal-hal non-teknis. Ini mulai gelap kamar saya. Kita udah mulai masuk ke hal non-teknis, jadi pasti nanti akan banyak tugas-tugas yang mungkin sebenarnya kalau untuk mahasiswa arsitektur sering ya, survei ke lapangan, ngelihat ngukur-ngukur, ngelihat hal segala macam, itu pasti udah biasa ya kalau mahasiswa arsitektur, jadi nggak akan terlalu aneh gitu. Tapi itu akan terjadi lagi ketika S2, dan kalau teman-teman ngambil master yang bukan design base, yang berbasis riset atau berbasis penelitian, akan tertimbun esai-esai dan presentasi-presentasi ini. Ini saya sampai ngubek-ngubek dokumen foto lama waktu di Manchester. Ini jadwal kuliah saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya kosong, tapi ada presentasi-presentasi nggak jelas, bukan nggak jelas sih, presentasi banyak, deadline disertasi, ada kuliah, ini jam kuliahnya, ini mata kuliahnya, ini tempatnya, University Place, Theater A, banyak, hampir setiap minggu kita akan selalu presentasi, atau diskusi, atau ngumpulin esai, atau hal-hal yang mengharuskan kita untuk terus belajar. Jadi, kuliahnya cuma bentar ya, jam 9 sampai jam 11, terus abis itu santai. Jangan salah, nggak bisa santai. Habis itu balik ke perpus, baca buku, sampai malam. Selalu seperti itu selama saya kuliah di S2 di Manchester waktu itu. Ini waktu di Indonesia, S2 saya di Undip, kita field trip, apa sih namanya, KKL, ekskursi ke Kuala Lumpur dan ke Singapura. Waktu di Manchester kita ekskursinya ke Barcelona, kayak wah beda level ya enggak sih, sebenarnya sama aja karena deket kan ya, sebenarnya sama aja, ibarat saya di Inggris ke Barcelona tuh ya kayak cuma main celok doang, kayak kalau kita ke Singapura sama aja kayak gitu sebenarnya, tapi emang kesannya kayak wah sama bule gitu kan, temennya bule gitu, cuma itu doang bedanya. Terus kenapa sih kita harus sekolah S2? Kalau ada yang nanya kayak gitu, selalu jawaban saya lah kenapa tidak. Apa yang menghalangi teman-teman untuk sekolah S2? Kalau alasannya biaya, zaman sekarang sudah banyak beasiswa. Kalau alasannya nggak pengen, ya itu mah saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak pengen, ya udah susah diiniin. Tapi kalau teman-teman punya cita-cita, teman-teman pengen meraih sesuatu, ya it's worth doing menurut saya. Lalu ini tadi saya udah bahas dikit ya. S2 itu ada yang research base, untuk menjadi akademisi.
peneliti atau dosen, lalu ada design base untuk menjadi arsitek atau perancang. Apa aja sih? Ini banyak. Ini bukan hanya ini ya, teman-teman, ini hanya contoh sedikit. Jadi yang bisa dipelajari di S2, kalau di Indonesia sebenarnya mereka S2-nya biasanya ya udah cuma arsitektur atau planologi, perancang tata wilayah, tata kota dan wilayah, perancangan wilayah dan kota, PWK, biasanya cuma kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ke Singapura, bahkan di Singapura atau Malaysia atau ke luar negeri yang lain, itu biasanya mereka detail banget S2-nya. Masters in Interior Design, misalnya Masters of Architecture, Masters of Landscape Architecture, Masters in Heritage and Conservation, atau Masters in Urban Design, in Sustainable Development, Urban Planning, dan lain-lain sebagainya. Bahkan jurusan saya pun, kalau tadi teman-teman ingat namanya apa, itu spesifik banget, Urban Regeneration and Development. Jadi benar-benar cuma membahas regenerasi dan perkembangan kota. Itu dilihat dari segi ekonominya, segi peraturannya, segi policy-nya, keuangannya, segi perkembangan kota yang lebih ke regulasinya. Jadi master si arsitektur itu banyak bidangnya. Jadi jangan khawatir kok saya kayaknya nggak cocok ya sama desain. Ya udah, ambil yang lain. Planning ini, urban planning ini sangat riset. Jadi kita nggak desain sama sekali. Saya dulu sama sekali tidak mendesain. Yang dilakukan dulu menelaah peraturan, menelaah market price untuk housing, hal-hal kayak gitu. Kalau arsitektur, interior design, landscape architecture ini biasanya masih hasil akhirnya masih desain. Urban design pun nanti tesis S2-nya biasanya akan tetap ada elemen desainnya. Kalau saya dulu sama sekali tidak ada, pure research. Terus S2 itu cocok untuk kalian yang suka tantangan. Kalau tipe yang kalau ada tantangan dikit langsung melempem, agak berat S2. Karena S2 itu sangat menantang. Jadi kalau teman-teman suka tantangan, kalau ada yang susah malah makin semangat, makin pengen ngulik, penasaran, this is for you. Lalu cocok untuk teman-teman yang selalu ingin berkembang. Saya nggak puas dengan ilmu yang saya punya sekarang. Saya pengen makin pinter. Saya pengen belajar dari orang-orang hebat. Saya pengen ketemu orang-orang banyak. Saya pengen belajar dari mereka semua. Saya pengen menyerap ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Cocok kuliah S2 lagi. Lalu senang belajar. Karena intinya itu. Kalau bacanya sambil ngedumel, karena tadi saya udah bilangnya bacaannya banyak, kalau sambil ngedumel ya capek, nggak happy, nggak enjoy. Jadi teman-teman memang harus senang belajar. Terus S2 di luar negeri itu kayak apa sih? Kak, kayaknya kok jalan-jalan terus gitu ya. Ada yang tahu nggak ini di mana? Coba panitia ada yang tahu nggak ini di mana? Ini bangunan apa? Ini sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Hagia Sophia ya, Kak? Hagia Sophia, yes, very good dari itu. Hagia Sophia, ini di Istanbul. Jalan-jalan terus, ya nggak terus sih, tapi ini memang saya jalan-jalan waktu saya lagi di Manchester. Winter break, bulan Januari, saya ke Istanbul, jalan-jalan sendirian, kayak anak hilang. Seru banget tapi. Apakah S2 di luar negeri itu intinya enaknya karena bisa jalan-jalan terus? Atau main salju? Ya kan? Biasanya itu kan pengen ke Eropa, nggak pernah lihat salju, pengen lihat salju. Jujur itu salah satu motivasi saya juga zaman dulu kenapa pengen ke Inggris. Hidup kayak belum pernah lihat salju gitu, pengen pegang, rasanya kayak serut, sama aja udah. Apakah nonton bola? Ya nggak, karena saya di Manchester, nggak mungkin dong saya sekolah di sana tanpa pernah masuk ke Old Trafford, walaupun sekarang klubnya kalah mulu, ya kan? Nggak masalah, yang penting dulu saya pas nonton mereka masih sering menang, dan waktu saya nonton ini mereka lagi menang. Seneng banget kan? Apakah S2 di luar negeri tuh kayak gitu, Kak? Gitu, jalan-jalan, nonton bola, main salju, terus foto-foto di Instagram, feed-nya jadi bagus gitu kan? Apakah S2 di luar negeri tuh kayak gitu, Kak, isinya? Jangan salah. Banyak yang nggak pernah di-share di sosial media. Sakit sendirian. Ini kaki saya kesleo gara-gara nonton bola. Kualat. Di sana dibayar pemerintah Indonesia, dikasih duit buat sekolah, saya nonton bola. Kualat, pas pulang jatuh, kakinya kesleo. Sendirian. Nggak ada yang bisa diaduin. Nggak bisa, mama minta tolong ambilin apa. Nggak bisa. Mana kamar saya di lantai 3. Naik turun, setengah mati kan nih, kaki kesleo kayak gini. Mau nangis, ya udah nangis sendirian, nikmatin aja. Sakit pun nih laptop tetap nyala. Harus tetap ngerjain tugas. Nugas forever. Jadi kalau teman-teman mikir sekarang di arsitektur, di S1 itu tugasnya banyak,
Jangan harap kalau S2 jadi nggak terlalu banyak tugas karena sama saja. Apalagi kalau teman-teman S2-nya di luar negeri. Nggak tugas yang dinilai pun harus tetap dikumpulkan dan harus tetap dikerjakan dan harus tetap baca. Jadi teman-teman akan banyak sekali membaca, menulis. Ini saya di Learning Commons. Learning Commons itu kayak satu gedung khusus untuk study space gitu buat mahasiswa sana. Isinya semuanya nugas. Kehidupan sehari-hari kita tuh isinya nugas gitu. Karena memang ya berat, karena kita punya cita-cita yang harus dicapai. Terus homesick. Ini foto saya waktu mau berangkat kayaknya sama keluarga saya, papa saya, mama saya, adik saya. Wah senang-senang gitu kan, mau ke luar negeri. Ya, pas di sana kangen nggak bisa balik, jauh banget, tiketnya mahal. 12 juta untuk pulang pergi sekali gitu kan. Mahal banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kangen keluarga, kangen orang tua, kangen makanan Indonesia, walaupun di sana ya banyak yang jual ya makanan Malaysia, makanan Indonesia, tapi kan masakan mama gitu kan nggak bisa dibeli di mana-mana, ya telen aja, nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu bisa sedih banget loh teman-teman. Terus culture shock, ini kalau teman-teman mainnya cuma sama orang Indonesia, mungkin nggak akan terlalu culture shock, biasa aja, karena lingkungannya nggak berkembang. Tapi kalau teman-teman sekolah di luar negeri dan berani approach teman-teman dari negara lain, orang-orang lokal, itu pasti akan ada momen-momen kayak, hah, kok gini sih mereka gitu. Oh kok ternyata kayak gini ya orang-orang luar negeri itu kayak gini banget ya hidupnya. Itu pasti akan ada momen-momen seperti itu gitu. Terus ini yang tadi saya bilang, ini study space-nya, maaf ini gambarnya nggak bagus karena waktu saya sekolah di sana HP saya jelek, malah curhat. Jadi dulu di Manchester itu di study space ini semua ada komputer banyak banget dan kita bisa login pakai ID kita yang langsung file kita tuh kesimpan di situ semua. Tapi jam 7 pagi kita datang ini udah full. Tempat-tempat strategis deket jendela, deket toilet itu udah full biasanya. Jadi kalau mau tuh harus benar-benar datang pagi duluan yang benar-benar kita harus nge-tag tempat, naruh jaket, naruh kopi, naruh apa segala macam supaya kita bisa kerja di sini. Bahkan kalau misalnya lebih senang kerja pakai laptop, ada kayak gini, sofa-sofa ini kita boleh bawa makanan, boleh bawa minum, boleh tidur di sini karena buka 24 jam. Boleh ngapain aja. Ini kalau lagi summer di sini enak banget karena dia full AC. Kalau lagi winter di sini enak banget karena dia full heater. Jadi selalu rame. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam pun tuh masih rame. 24 jam tuh mahasiswa tuh rajin di sana. Karena mereka tahu yang butuh kuliah itu mereka. Kalau mereka mau males, nggak akan ada yang ngejar-ngejar. Tapi mereka harus rajin gitu. Karena mereka merasa mereka punya cita-cita. Mereka merasa, ini gue udah bayar nih mau sekolah di sini, udah dikasih fasilitas masa nggak gue pakai? Mereka mikir kayak gitu. Jadi mereka rajin sekolahnya. Terus udah setengah mati kerjain tugas, tetap dapat jelek karena nggak paham. Saya inget banget ini namanya mata kuliah Property Valuation, ini Sensitivity Analysis. Ini saya dapat 53 di essay UTS. Saya shock banget, kayak nangis 3 hari 3 malam karena merasa kayak gagal, merasa saya, oh ternyata aku udah kerja keras sekeras itu, udah berusaha paham kayak gitu pun aku tetap nggak paham gitu loh. Aku emang tetap kurang kerja kerasnya gitu. Ada momen-momen di mana kita akan merasa sangat down, sangat gagal, merasa sangat bodoh ketika kita sekolah di luar negeri gitu kan. Karena apalagi kalau kita ngambil bidang yang beda sama bidang yang sebelumnya kita pelajari. Kayak saya kan arsitektur, urban design, saya ngambilnya planning. Jadi ternyata di planning itu saya harus bisa pakai GIS. Ini GIS ini program spatial analysis. Harus belajar GIS, saya harus belajar property valuation, di mana saya tuh dulu waktu SMA, ekonomi aja remedi terus gitu kan, akuntansi remedi terus, segala macam yang berhubungan sama duit itu saya paling nggak bisa. Dituntut harus bisa memprediksi harga market real estate itu. Saya tuh dulu bener-bener stres banget. Dan nyampe bener-bener cuma dapat 53 untuk esainya. Itu momen yang kayak runtuh langit, agak lebay sih. Tapi emang itu nyata gitu loh. Kita bakal ketemu kegagalan-kegagalan kayak gini gitu. Dalam perjalanan kita untuk meraih cita-cita itu bakal ketemu kegagalan-kegagalan kayak gini. Tapi kesimpulannya, kalau kata Barack Obama, asik. Nothing in life that's worth anything is easy.
Jadi dalam hidup ini, hal-hal yang layak untuk diperjuangkan itu nggak ada yang gampang. Kalau gampang, mungkin nggak layak diperjuangkan. Kalau gampang, ya nggak seru dapetnya gitu. Hal-hal yang seru, hal-hal yang pantas diperjuangkan itu ya biasanya susah. Kalau teman-teman punya cita-cita, kalau cita-citanya kok gampang tercapainya, mungkin cita-citanya kurang tinggi. Cita-cita yang tinggi itu biasanya susah dapetnya. That's just what life is. Cita-cita yang tinggi itu butuh kerja keras biasanya, nggak gampang. Makanya walaupun S2 kayak gitu, depresi, nangis-nangis, dapat jelek, kangen rumah, nggak bisa pulang, jatuh sendirian, kesleo, patah hati, naksir sama bule gitu kan misalnya, saya emang enggak ya, sorry. Naksir sama bule gitu kan, patah hati, nangis-nangis sendirian ya harus dijalani. Karena memang hidup itu ya gitu, kalau mau mendapatkan sesuatu harus berani kerja keras. Kalau nggak mau kerja keras, seperti yang tadi saya udah bilang, jadi amuba aja, tinggal membelah diri, nggak ngapa-ngapain, hidupnya enak banget. Rebahan aja gitu kan, tahu-tahu membelah diri terus mati. Jadi amuba kan kayak gitu, tapi manusia harus punya tujuan hidup. Harus mau berjuang, harus mau kerja keras. Terus ini istrinya Obama, ya kan bertema kan saya suami istri. Soalnya saya emang ngefans banget sebenarnya sama Michelle Obama karena menurut saya dia tokoh perempuan yang udah panutan banget deh gitu kayak. The only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Jadi satu-satunya batasan pencapaian teman-teman itu seberapa berani teman-teman bermimpi. Kalau berani mimpinya tinggi banget dan teman-teman mau kerja keras, nggak ada batasan dalam pencapaian teman-teman tuh bisa tidak terbatas. Mau jadi presiden juga bisa. Asal mimpinya tinggi dan mau kerja keras. Kurang lebih materi dari saya kayak gitu. Ini udah habis slide-nya. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin saya ngoceh dari tadi. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih, Lutfi, moderatornya. Baik, terima kasih Kaisa. Waduh. Saya stop sharing-nya. Jadi pengen S2 nih, habis dengerin kalau saya udah ngomong dari tadi, terus kalian tetap nggak pengen S2, tersinggung saya. Capek loh. Udah diceritain segala macam, tetap nggak pengen S2 tuh kenapa gitu kan? Pengen dong. Udah pusing banget tuh ya. Tapi banget tetap termotivasi sih. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di raise hand dulu. Oke, silakan. Hobi saya nih tiap pulang kuliah. Ada yang nanya nggak? Nggak ada yang nanya biasanya. Ada tuh Nadira, Nat. Iya, udah boleh nanya. Udah ya. Moderator. Oke, Kak Nadira, boleh silakan. Oke, Kaisa mau nanya. Kan dalam bahasa Indonesia aja tuh kadang banyak banget istilah-istilah yang kayak di beda konteks tuh beda makna. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris kan bahasa karya seni sama karya sains itu kan juga beda. Nah, menurut kakak mendingan kayak siapin bahasa Inggrisnya dulu sampai matang terus baru berangkat, atau sembari berangkat, sembari di sana ngerasain struggle-nya sambil ngembangin vocabulary-nya kita. Terima kasih, Kak. Thank you, Nadira. Lutfi, ini mau semuanya nanya dulu baru saya jawab apa satu-satu aja? Boleh langsung jawab aja, Kak. Sorry. Jadi, bagus pertanyaannya, Nadira. Itu emang salah satu yang banyak dipikirin ya. Cuma kalau menurut saya, ketika mau S2 ke luar negeri, paling tidak basis bahasa Inggris harus bisa. Jadi nggak yang bener-bener nggak ngerti apa-apa banget gitu. Karena kan selain kuliah, harus hidup juga kan di sana. Belanja, ngobrol sama tetangga, beli apa segala macam itu kan kita harus hidup juga di sana. Jadi basis bahasa Inggris itu penting. Tapi kalau untuk academic writing, bahkan ketika kita nyampe di sana, biasanya universitas itu sensitif mengetahui bahwa language barrier itu bisa jadi satu masalah. Jadi semua mahasiswa internasional, mahasiswa yang bukan dari Inggris, itu akan diwajibkan untuk ikut namanya academic writing course selama beberapa pertemuan gitu. Jadi kita akan diajari istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menulis akademis, menulis essay, menulis hal-hal kayak gitu,
itu wajib untuk semuanya, walaupun istilahnya IELTS-nya udah bagus, walaupun kalian kayak dari Amerika, itu bakal tetap disuruh ikut gitu. Karena itu memang mereka menyadari bahwa bahasa Inggris itu kan emang beda ya. Jadi menurutku asal teman-teman udah ada basicnya, dan toh kalaupun beasiswa ya, kan ada minimalnya. Kayak misalnya IELTS kalau mau ke Inggris itu minimal 6,5. Ke sebagian besar negara 6,5 atau 7. Kalau mau ke Oxford 7,5. Kalau mau ke kalau ke Amerika mereka pakainya TOEFL. Saya nggak terlalu paham karena saya nggak ngambil TOEFL dulu, ngambilnya IELTS. Bakal segitu. Jadi kira-kira 6,5 itu tuh udah teman-teman bisa survive lah di sana. Kuliah nggak akan kesulitan, udah paham. Cuma mungkin untuk nulis kayak grammar masih kadang salah, kayak gitu wajar biasa. Nanti di sana akan ada namanya academic writing course itu untuk membantu teman-teman, mempersiapkan teman-teman untuk bisa nulis in academic English. Kurang lebih kayak gitu. Naira. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Denito Novario, boleh? Iya, ya Kak, boleh nanya sekarang ya? Boleh. Anakku pernah ngeliat ini sih Kak. Jadi salah satu lembaga beasiswa dia itu menawarkan cara mengaplikasikan itu dengan buku. Jadi kita tuh bikin kayak bikin riset atau penelitian di Indonesia atau di negara asal untuk di-apply ke universitas yang kita mau tuju. Nah, terus buku itu juga harus dijadikan buat disertasi kita nanti. Nah, kalau kayak gitu, apa tergantung dari tempat si lembaga itu atau rata-rata emang begitu sih, Kak? Karena kan kadang-kadang kan kita udah ngeriset nih, terus diulang lagi risetnya, sedangkan kita udah negara sana. Nah, di negara sana kan pasti kita lebih minim lagi untuk dapat sumber ya. Kan kalau yang di sini kita bisa datang ke lapangan, bisa ngecek semua. Dan kalau di sana kan kita enggak. Dan yang saya pernah baca ini, saya pernah kontak juga sama pihak si lembaga ini, dia ngasih taunya ya itu yang kita apply buat sana tuh kita juga pakai buat sampai nanti disertasi gitu Kak. Itu sih Kak yang mau aku tanya. Kalau di sana tuh gimana Kak? Itu kayaknya itu spesifik banget, dan itu mungkin memang ada skema khusus yang harus seperti itu. Kalau standarnya sebenarnya secara umum nggak kayak gitu. Standarnya kayak daftar S2 biasa sih, kita daftar, kita kumpulin persyaratan. Yang penting kalau buat universitas luar negeri itu bayar dulu sekolahnya, antara bayar sendiri atau bayar pakai beasiswa. Habis itu ya udah kita masuk mengikuti proses kuliah kayak biasa. Nanti disertasi juga disertasi seperti biasa gitu. Tapi mungkin itu memang ada skema khusus yang Denito udah cari tahu itu. Mungkin emang ada kayak gitu. Terus kayaknya saya harus sedikit warning ya. Sebenarnya itu banyak. Jadi kayak ada middleman, kayak ada apa ya, yang suka promo-promo tentang kayak agen-agen gitu loh, agen-agen dari kampus di luar negeri yang nawar-nawarin ke mahasiswa di Indonesia. Dulu tuh sempat masuk ke Undip, saya sempat ditawarin, udah keterima sama sananya, tapi ternyata nggak pakai beasiswa. Jadi agennya tuh di depan bilangnya beasiswa. Saya udah daftar segala macam, saya sampai tes TOEFL, kemana ke Surabaya, apa mana udah ngirim dokumen mahal-mahal ke Belanda, ternyata nggak beasiswa. Di sananya udah nerima, tapi saya nggak ambil karena ternyata nggak beasiswa. Itu juga ada. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Maksudnya dalam mempelajari skema-skema kayak gini tuh harus hati-hati. Kalau mau apply beasiswa, apply ke lembaga resmi aja. Karena biasanya kalau kayak Chevening itu memang dari government, British government. Kalau kayak Stunet itu memang dari pemerintah Belanda. Jadi coba apply ke lembaga-lembaga yang udah ada reputasi dan memang sudah terbukti gitu dia official. Ya hati-hati aja sih. Iya, ini sih Kak sama kalau misalnya kita yang dari apply dari government, lembaga-lembaga dari pemerintah itu apa kita terikat juga atau gimana Kak sama mereka? Baiknya negara-negara kaya mereka udah nggak butuh kita. Jadi itu malah justru kalau kayak Chevening sama Stunet itu diharuskan ketika selesai studi harus kembali ke negara asal. Jadi malah kayak gitu. Jadi malah nggak boleh kamu lama-lama di sana, harus balik. Oke, baik. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama ini tuh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Fajar Wicaksono, boleh? Halo Fajar. Mana? Oke, Fajarnya mana nih? Skip dulu ya. Boleh Farah Nadib Dacil? Ini trio kwek-kwek. Ada apa? Kalian bertigaan gitu, ya Allah.
Boleh Permisi, pertanyaannya. Kak. Hai. Halo. Halo. Namaku Farah. Namaku Nadib. Namaku Dacil. Kak, kita mau nanya, cara dosen tuh cara ngajar di sana sama di sini bedanya apa sih, Kak? Apa sih perbedaannya, Kak? Oh, ada koreonya ya untuk nanya ya. Bagus. Seneng aku kalau ada prepare kayak gini. Itu pertanyaannya bagus banget. Dosen di sana itu ngajarnya beda banget sama dosen di sini. Jadi kalau teman-teman pernah ikut kelasku, dosen di sana tuh bahkan lebih kasual lagi daripada itu. Jadi kalau dosen di sini kan memang kita kayak lebih formal ya, hubungan antara dosen dengan mahasiswa tuh kan kita lebih formal, kayak sungkan apa segala macam. Kalau dosen di sana tuh bener-bener karena aku ingat banget, jadi saya ingat banget waktu itu tuh mereka tuh hobinya habis pulang kuliah atau ada gathering apa sore-sore tuh mereka pasti ngepub bareng, kayak ngebir bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Kayak mereka tuh santai banget, bener-bener santai banget. Bahkan kaprodi saya dulu, dia pertama datang ke kelas, di pertemuan pertama itu dia duduk di meja, kakinya dinaikin ke kursi, terus dia kayak, "Hai, my name Steven." Gitu doang. Kayak kita kayak mohon maaf, nih tukang kebun nyasar dari mana gitu. Ternyata dia kaprodi gitu, karena dia bajunya tuh bener-bener yang kucel, dia belum mandi, karena waktu itu fall mau winter gitu kan, mukanya udah kucel, udah kayak lelah dengan hidup gitu dia. Dan emang dosen-dosen sana tuh kayak gitu, santai banget, dan mereka nggak pernah mau dipanggil sir di Manchester ya, itu kayak kita manggil mereka professor atau sir atau dokter atau apa tuh mereka kayak ngapain sih gitu. Mereka maunya dipanggil pakai nama depan. Jadi saya manggil kaprodinya Stephen, di mana dia sebenarnya namanya Dr. Stephen Hinks. Saya manggil dia Stephen. Bahkan yang namanya profesor, ada Profesor Richard Kingston, Profesor Cecilia Wong. Mereka nggak mau dipanggil kayak Profesor Kingston atau Profesor Wong gitu, nggak mau. Maunya dipanggilnya Cecilia, Richard. Jadi kayak CS banget gitu, kita kayak temen banget di sana. Tapi beda kalau di Amerika ya. Kalau di Amerika tuh mereka lebih formal. Jadi di Amerika tuh kita tetap harus manggilnya pakai profesor atau pakai dokter siapa gitu. Tapi kalau di Manchester waktu itu dosennya tuh bener-bener santai banget, dan mereka ngajarnya kebanyakan kita disuruh diskusi sendiri. Jadi mereka nerangin bentar, terus habis itu silahkan kalian diskusi sama teman sebelah kalian. Enaknya karena semua orang udah baca materi, jadi diskusinya bisa jalan. Semua orang tahu harus ngomongin apa. Tapi kalau diterapkan di Indonesia, pasti ada aja yang baca gitu materinya, tapi kebanyakan tuh belum baca. Jadi ketika disuruh, ayo silakan diskusi dengan teman sebelah kalian, kayak nggak ngerti gitu. Terus dosennya mati gaya di depan kan. Jadi harus dengan cara lain biasanya dosen di sini ngakalinnya kayak gitu. Tapi kalau bedanya apa soalnya di sana, jadi yang beda bukan cuma dosen, yang mahasiswanya tuh juga beda gitu. Mahasiswanya mereka aktif. Kalau ada jadi dosen di sana tuh selalu bilang kalau kalian ada pertanyaan at any point of my presentation, raise your hand. Jadi nggak nunggu sampai kelas selesai dosennya ngejar-ngejar, ayo ada yang mau nanya nggak, semua jelas ya, beneran ya, jelas ya, saya nanya sekali lagi, ada yang mau ditanyain nggak ada dosen kayak gitu. Jadi dosen lagi nerangin pun mahasiswa selalu nanya, Pak kok kayak gitu sih, bahkan mereka debat sama dosen tuh biasa banget, kok saya pernah baca nggak kayak gini ya gitu. Dan dosen tuh kayak, oh masa sih? Oh nanti aku cek lagi di referensiku gitu. Mereka santai banget, mereka akan selalu siap untuk belajar, mereka menghargai pendapat mahasiswa, dan itu yang beda banget. Jadi kualitas diskusi akademisnya itu jalan banget kalau di sana. Kurang lebih gitu ya, trio Kwek-Kwek, Farah, Nadib, Dacil. Tolong koreonya diulang lagi, 1, 2, 3. Gimana sih? Gak kompak kalian? Oke, kurang lebih gitu. Makasih, Kak. Sama-sama. Lagi di mana sih? Jadi penasaran aku. Nggak penting. Oke, menarik juga ya dosen-dosennya. Seru kan? Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mariana. Sorry Kak, aku mau nanya. Mariana Renata, ya. Aku mau nanya, kira-kira Kaisa pernah nggak waktu kuliah S1 maupun S2-nya tuh kayak semangatnya turun gitu, terus bosan, terus kalau misalnya pernah, kira-kira Kaisa tuh ngapain biar semangat lagi?
ya pernah banget. Kita semua manusia biasa gitu. Pasti bosen. Apalagi kalau S1, S2 udah mulai masuk ke skripsi, itu kan kita cuma ngerjain satu hal dalam waktu yang lama ya. Itu tuh kayak udah, ya Allah aku harus bahas ini lagi. Aku harus masih mikir ini lagi sampai 6 bulan ke depan. Itu tuh, jujur itu jenuh banget. Apalagi kalau ngerjain tugas yang kita nggak ngerti, itu jujur jenuh banget. Dulu waktu S1 itu saya paling jenuh, paling nggak bisa mikir itu di mata kuliah, jujur ya. Maaf ya, jangan ditiru, mata kuliah struktur. Dan mata kuliah fisika bangunan. Saya paling nggak bisa. Jadi kalau ngerjain tugas itu kayak udah, ya Allah tolong hamba, ya Allah, udah nggak bisa, udah mentok, otaknya mentok, ya Allah gitu. Yang dilakukan ya, kok aku jadi gelap, oke. Yang dilakukan adalah, ya harus istirahat sih. Emang harus, we have to take a break, tapi jangan kelamaan take a break-nya gitu. Jadi ya wajar ya, kalian kan dikasih jatah bolos 4 kali ya satu semester. Jangan dipakai sembarangan. Di awal-awal udah malas dikit, kesiangan dikit nggak berangkat gitu kan. Disimpen, karena pasti akan muncul momen-momen kayak gitu. Momen-momen di saat ini udah nggak bisa mikir, udah mentok, capek, lelah dengan semua ini, pakailah itu jatah bolos. Kali aja tapi jangan kelamaan, 4-4-nya dibablasin, tahu-tahu UASnya dapet E gitu kan, nggak bisa UAS karena habis jatah bolosnya, kan bahaya ya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa it's important to take a break. Kalau emang udah penuh, dipaksa juga nggak bisa. Ya udah istirahat gitu, istirahat. Baca-baca buku yang santai, misalnya diskusi sama kakak kelas, sama teman-temannya, ini gimana sih sebenarnya, kalian ngerasain juga nggak sih kayak gini, hal-hal kayak gitu, main-main dulu bentar, tapi habis itu harus siap untuk balik lagi, karena kalau saya menyadari bahwa saya wajib sekolah, karena orang tua saya bayar waktu S1 ya, orang tua saya yang bayar, bukan duit saya. Kalau saya males, dosa saya sama orang tua, saya nggak boleh kayak gitu. Jadi mau capek, stres, pusing, tapi saya punya cita-cita, saya punya kewajiban sama diri sendiri, punya kewajiban sama orang tua, ya saya harus kerja keras. Kurang lebih gitu, Mariana. Semoga membantu ya. Nggak apa-apa kok, it's very common to take a break, untuk stres ya namanya. Dikasih tugas tuh gimana nggak stres gitu kan, tiap minggu ada 5 mata kuliah, 5-5-nya ngasih tugas gitu kan. Itu dialami oleh kita semua. Bu Desi juga dulu pasti ngalamin kayak gitu. Kita semua udah pernah mengalami itu. Semua pasti pernah stres. So it's very normal. Tapi yang nggak normal adalah terus menyerah. Itu namanya ya nggak baik gitu. Kalau capek, istirahat. Butuh istirahat. It's very normal. Jadi allow yourself some grace to take a break, untuk rebahan dulu lah gitu. Tapi jangan ketiduran terus masuk kelas. Kak, maaf Kak, saya tadi udah habis ngerjain tugas terus mau istirahat bentar, ketiduran sampai jam 12 siang. Itu kemarin kejadian di PA saya. Saya nggak mau sebut nama, nggak tahu orangnya ada apa enggak. Dia benar-benar bilang kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Istirahat nggak apa-apa. It's very normal. Tapi siap bangkit lagi. Oke, Lutfi, mana moderator? Oke. Ya, baik. Oke. Selanjutnya nih, ada yang mau nanya nih. Tuh, ada yang tanya. Tunjuk tangan tuh dari keluarga yang lagi jalan-jalan nih. Ada Dava, Pratama, Ilham, Tio, Mujib. Boleh, silakan. Selamat sore Kaisa, selamat sore teman-teman. Kami dari keluarga besar RC 2019 ingin bertanya satu pertanyaan. Jadi gini Kaisa, kan Kaisa sudah mengalami kuliah S1 di Indonesia dan kuliah S2 di luar negeri. Pertanyaan saya ini, gimana ya? Lebih enjoy di luar negeri atau di Indonesia? Karena ini kan tadi kan Kaisa kan ngejelasin kayak cuman secara sistem pembelajarannya segala macam, tapi kan kita kan nggak tahu Kaisa tuh lebih enjoy di mana gitu. Iya, ini sama namanya siapa ya? Kenapa Kak? Ini namanya siapa, nggak kelihatan? Saya Pratama. Bukan. Pratama, oke. Pratama, ya. Oke, terus. Sama satu lagi Kak, mau nanya soal beasiswa ke luar negeri itu, sistemnya itu sama Indonesia itu sama nggak kira-kira?
Maksudnya Ya, gimana? Sistem untuk peraturan untuk mendapatkan beasiswanya. Oh, oke. Yang Makasih ya, pertama, Kak. sama-sama Pratama. Yang pertama, enjoy di mana? Saya jujur lebih enjoy ke di luar negeri karena bukan hanya kayak, wah di luar negeri gitu, nggak kayak gitu sih. Cuma saya emang bukan tipe orang yang bisa survive dengan hierarki antara dosen dan mahasiswa yang terlalu ketat. Itu dulu saya paling menderita di S1 karena seperti itu. Saya dulu merasa saya nggak bisa secara bebas berdebat dengan dosen, nanya sama dosen, berbagi ilmu sama dosen. Itu saya dulu sangat merasa terbatasi dengan hal itu. Jadi ketika di S2, ketika semua dosennya tuh welcome, sangat open, kalian bisa nanya, diskusi tentang apa aja. Misalnya saya salah, saya dikasih tahu misalnya dosennya salah, kita kayak, loh Pak kok gitu? Itu mereka sangat open, mereka benar-benar mau bantuin kita untuk belajar. Itu saya kayak, gitu, kayak happy banget dulu pertama kali saya ke sana. Jadi bukan masalah kayak di luar negeri apa di Indonesia, nggak kayak gitu banget sih. Tapi lebih ke kepribadian saya, memang kepribadian yang nggak suka yang terlalu formal. Jadi saya memang lebih senang hubungan yang lebih egaliter antara dosen dengan mahasiswa. Jadi dulu saya waktu di Manchester jujur saya enjoy banget sama aspek itu gitu. Cuman ya itu tadi nggak enaknya di sana ya homesick, nggak ada temen segala macam, nggak bisa. Kalau di sini kan capek dikit kan kayak mama gitu, bisa kayak gitu dulu waktu saya S1 ya. Kalau di sana bener-bener you're there all alone, all by yourself. Kecuali misalnya teman-teman ada rezeki lebih, mamanya mau diajak ke sana sekalian mungkin, ya nggak tahu, enak mungkin bisa lebih enjoy lagi kuliah di sana gitu kan. Tapi kalau saya dulu enggak. Terus yang kedua, kalau untuk LPDP itu semuanya sama. Jadi semua sistemnya sama. Dari S2 dalam negeri maupun luar negeri semua sistemnya sama. Cuman ya bedanya ya pas milihin yang lolos aja. Tapi sistemnya sama. Administrasi, wawancara, DFGD, bikin essay, apa-apa segala macam itu semua prosedurnya sama. Kurang lebih gitu, Pratama. Tapi memang ya setiap provider beasiswa akan beda-beda prosesnya ya. Jadi dan karena saya nggak terlalu banyak mendaftar ke beasiswa lain, jadi saya mungkin nggak terlalu bisa ngomong banyak tentang beasiswa lain. Tapi kalau untuk LPDP, I know for a fact semua seleksinya sama prosesnya. Yang beda cuma di hasil akhirnya. Kalau yang ke luar negeri biasanya saingannya banyak banget. Kalau yang ke dalam negeri mungkin saingannya nggak terlalu banyak gitu. Cuma itu doang sih bedanya. Sudah terjawab? Ini kayaknya ada yang nanya di chat. Ada yang ngechat panjang banget. Iya nih Kak, nih ada pertanyaan dari Kak Syakil. Oh, oke. Baca ini ya. Halo Kak Isa, aku mau nanya Kak. Dari beberapa arsitek yang ku kenal, yang pernah aku tanyain juga tentang studi S2, katanya kalau lulusan S1 yang memang mau berpraktik atau berkarir jadi arsitek, mending setelah lulus S1 cari pengalaman dulu 3-5 tahun. Apalagi sekarang dianjurkan untuk ambil PPARS dulu. Baru setelah itu ketika kita mau upgrade, baru ambil S2. Gimana nih tanggapannya Kakak? Betul Syakil, memang seperti itu. Jadi kan tadi saya juga udah bilang, teman-teman harus soul searching, harus tahu maunya diri ini mau apa. Kalau memang mau jadi arsitek, kalau di Indonesia sistemnya memang yang diutamakan bukan pendidikan S2, tapi PPARS. Jadi kalau emang niatnya mau jadi arsitek, mending ngambil PPARS dulu, terus didaftarkan ke asosiasi dulu, udah jadi lembaga, sudah berpraktek, sudah istilahnya udah nyaman dalam tanda kutip, mau upgrade ilmu pengetahuan, silakan S2 lagi. Nanti ketika sudah S2, ketika udah balik, kan udah makin banyak ya informasi yang diketahui dari belajar di luar negeri. Justru mungkin kalau teman-teman udah di sini udah S2, udah license, sudah PPARS, waktu sekolah di luar bisa magang di kantor konsultan di sana. Banyak teman saya yang kayak gitu. Itu malah menarik juga gitu. Kalau saya, karena emang dari dulu saya tidak bercita-cita menjadi arsitek, jadi ketika saya lulus S1, ya udah saya S2 aja. Bedanya gitu. Kalau teman-teman emang pengennya jadi arsitek, dan lebih paham struktur dan fisika bangunan daripada saya, mungkin cocok jadi arsitek gitu kan. Silakan mempursue jalur itu gitu. Jadi belajar PPARS dulu, IAI dulu, konsultan dulu. Cuma mungkin 5 tahun itu menurut saya agak kelamaan ya. Keburu nggak pengen biasanya kalau udah kerja lama, udah pegang uang, udah kayak gue nggak sekolah aja duit gue banyak, kayak gitu biasanya agak males kalau mau sekolah S2. Jadi mungkin 3 tahun oke lah ya setelah PPARS dan jadi konsultan,
kalau emang pengen upgrade ilmu, silakan di-pursue dengan jalur yang kayak gitu. Apalagi Syakil nih kayaknya bakat-bakatnya lebih ke arah arsitek gitu. Iya nggak sih? Aku nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin bisa pursue ke arah situ. Jadi, tapi all is good gitu. Dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Fajar Wicaksono. Oh, udah muncul manusianya. Dari mana tadi? Saya dari Kampung Andi, Mbak. Oh, oke. Sore Mbak Isa, makasih materinya. Yeah. Saya mau bertanya, dari pengalaman kuliah Mbak Isa itu, ada perasaan kayak merasa inferior nggak sih sama teman-teman dari mahasiswa dari luar negeri kalau lagi belajar atau kerja di satu proyek bareng gitu? Nah, misalnya kalau ada, cara Mbak Isa mengatasinya itu gimana sih gitu? Terus satu lagi Kak, maaf. Oke, belum ya, maaf. Salah satu persyaratannya yang saya lihat itu kan harus melampirkan portfolio Kak. Nah, baiknya kalau untuk kita nih yang masih mahasiswa baru itu untuk mencicil portofolio untuk melanjutkan ke magister tuh gimana ya Kak? Takutnya khawatiran saya itu takutnya malah jadi bom waktu Kak. Semester akhir baru saya mikirin portofolio gitu Kak. Oh, sering terjadi, jangan khawatir. Jadi yang pertama tadi pernah nggak ngerasa inferior? Pasti pernah ngerasa inferior. Padahal saya itu orangnya diberkati dengan sifat tidak mudah rendah diri alias sombong. Nggak deh, maksudnya saya itu bukan tipe orang yang kayak kok aku gini sih. Saya itu tipe orang yang kayak super muka badak, kayak pede banget gitu loh. Saya memang dari dulu kayak gitu. Itu pun ketika kita terjun ke sana di luar negeri itu pasti pernah ngerasa kayak yang ya Allah, ternyata aku tuh nggak pinter-pinter banget ya, kayak gitu. Apalagi tadi kan saya udah jelasin ya, saya belajar banget sebenarnya ada 2 mata kuliah yang saya bener-bener nggak bisa dan dapat nilai jelek. Itu benar-benar kayak udah merasa, kok aku bisa ya keterima beasiswa padahal aku tuh bodoh banget. Bener-bener sampai ngerasa kayak gitu, sampai yang udah ngapain sih aku di sini gitu. Aku tuh sekolah ngapain sih? Orang bego kayak aku tuh ngapain sih ada di sini gitu. Sampai ngerasa kayak gitu tuh pasti pernah. Tapi ya gimana ya, memang kita harus kayak punya semangat sendiri ya, mau nggak mau harus nyemangati diri sendiri, siapa lagi yang mau nyemangatin di sana sendirian gitu kan. Cuma memang pasti kita punya temen ya, maksudnya kita akan menjalin persahabatan, menjalin pertemanan dengan orang lain, ya kita share aja gitu. Terus bagusnya sebenarnya kalau di luar negeri itu mereka punya fasilitas konseling gratis. Jadi kalau merasa sudah mentok sama kuliah, sampai depresi, sampai kayak saya dulu udah bener-bener kayak nggak mau keluar rumah karena merasa bodoh banget, udah kayak nggak ada gunanya hidup ini karena ternyata aku tuh anaknya bodoh gitu. Aku pikir selama ini aku pinter, ternyata enggak gitu. Itu mereka punya sesi konseling gratis. Kita bisa kontak, kita nanti akan didaftarin, kita bisa curhat sama psikolog, sama konselor namanya. Dan bahkan kalau kita lihat kayak teman kita ada yang depresi, itu kita bisa daftarin dia. Kalau kita concern sama teman kita bahkan bisa daftarin dia gitu. Loh, kok aku hilang, tinggal muka aja. Karena makin gelap di sini, maaf ya. Jadi kayak gitu tuh bisa banget diatasi. Banyak resource yang bisa membantu kita untuk mengatasi hal kayak gitu. Yang kedua tadi mohon maaf pertanyaannya apa ya? Aku amnesia. Itu Pak, Kak, cara cicil portofolio Pak. Oh, cicil portofolio. Ini nanti teman-teman kalau mau cicil portofolio sebenarnya mau nggak mau pasti dipaksa ketika mau KP. Karena kalau mau KP, teman-teman mau daftar KP nanti di semester 7, kayak ini ada Nadira, ada Syakil, itu pasti disuruh ngumpulin portofolio. Biasanya, disitulah mahasiswa panik. Bikin portofolionya, kejar-kejaran, kalau nggak dikumpulin dari awal, biasanya panik di situ. Kalau untuk teman-teman yang baru masuk, masih di semester awal, dikumpulin semua hasil desainnya ya. Jadi desainnya bukan cuma perancangan sebenarnya. Kayak kalau misalnya rupa dasarnya atau gamtuk atau tekomarsnya ada yang dapat bagus posternya, itu sebenarnya bisa dimasukin portofolio juga karena itu artinya teman-teman sudah paham desain grafis paling tidak, desain grafis dasar paling tidak gitu kan. Kemudian nanti apalagi kalau sudah semester 7 kan pasti udah PA1, PA2, PA3, PA4 baru deh bisa disusun. Nanti jadi harus rajin memang tiap semester dicicil. Kalau nunggu jatuh tempo, waktu mau lamar kerja baru mikir
portofolio ya susah gitu. Kalau pas mau KP, sebenarnya enak karena pas KP kan teman-teman ada pembimbing ya, ada dosen pembimbing. Jadi bisa nanya sama dosbingnya, Kak ini portofolio saya kurang apa ya gitu. Bu, ini saya yang masih harus ditambahin apa ya. Kok nggak bagus rendernya, enaknya gimana ya stylenya kayak gitu tuh bisa banget dipelajari waktu mau KP. Enaknya sih kayak gitu sebenarnya. Itu sih Fajar. Oh, tapi kalau master S2, kalau S2-nya by research kayak saya dulu nggak diminta portofolio. Jadi yang diminta portofolio itu mungkin S2 yang memang Master of Architecture atau Master of Urban Design, yang memang by research atau interior gitu, biasanya mereka minta portofolio. Kalau saya dulu karena saya purely by research dan jauh dari arsitektur, emang nggak diminta. Itu. Oke? Masih Kak? Oke, sama-sama. Oke, baik segitu aja mungkin. Iya. Baik, segitu aja mungkin sesi tanya jawab. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Untuk PDD, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk siapa? PDD siapa? PDD, boleh ambil komando buat foto bareng. Kok aku nyaru sama latar belakangku gini ya? Seperti muka aku Kalau saya senyum melayang-layang. giginya itu. Semuanya pada gaya ya. Tunggu. Panik. Baik, Bu. Gimana caranya aku supaya aku hilangkan ini? Oh, nggak bisa. Aku tetap nyaru karena di sini gelap ya. Sudah tidak apa-apa. Anggap saja aku kayak meme gini melayang-layang. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman Hima kesempatannya, Bu Desi. Terima kasih banyak. Maaf kalau kurang lengkap, kurang nendang asik. Kurang nendang apa coba? Kalau ada mau nanya-nanya lagi, kontak saya aja. Terima kasih Kak Isa, terima kasih teman-teman. Mungkin ketua samanya siapa ya? Cita ya? Kalau saya Cita, benar nggak Lutfi? Nanda, Bu. Oh, Nanda. Mana Nanda nggak kedengaran suaranya? Nanda mana? Kamu propose deh sama teman-temannya Kak Isa untuk bisa masuk lagi. Kan banyak nih temannya Kak Isa yang bisa buat sharing di beberapa belahan dunia atau di tempat yang sama. Jadi bisa kalian propose deh. Ya Nanda ya? Mana Nanda? Oh, ada Afri sebelumnya Ojen. Afri sama Ojen lagi ngapain berduaan? Ayo ngapain ya? Ngapain kalian? Tugas Kak. Kalau rame-rame makin gak boleh lagi. Gimana sih? Atuh kan gimana? Ada lagi di mana orang lagi nugas? Tugas Kak. Nugas Kak. Kirain habis nganterin Ojan potong rambut. Itulah. Ketawa gue potong rambut maaf. Satulah. Kak ganteng nggak Kak Ojan nggak? Ya itu Kak Isa mungkin minta tolong jika ada link atau teman-temannya dari Kak Isa yang bisa sharing ke teman-teman di sini di Hima. Siap. Nanti saya coba cari database asik. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya meeting dulu. Terima kasih banyak. Samasnya sudah jalan. Pertama pecah telur, Ojan, Cita, Nanda, semuanya. Oke, terima kasih juga buat Bais. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Lutfi. Terima kasih Kak Isa sudah mau nyempetin waktunya. Terima kasih Kak Isa. Terima kasih semuanya. Udah datang. Terima kasih. Boleh live meetingnya ya. Kak Isa. Boleh. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Kak Isa. Boleh live. Dah. Gimana? Diusir nih. Salam siap. Lembuk. Mana gue di sini? Ini kan akun. Ini akun yang dipakai. Oh iya. Iya. Wow. Pakai punya Budes. Oh yang ininya 100 orang doang ya? Kita ngomong.